Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yaitu tadzakkuru al-akhirah, merenungi akhirat. Tema ini sebelumnya, al-akhirah, akhirat adalah ad-dar allati takunu ba'dal maut. Akhirat adalah tempat yang ada setelah kematian. Itulah pengertian dari al-akhirah, tempat, kampung, tempat diam setelah kematian, yang dimulai dari kematian, kemudian setelahnya kehidupan di dalam kubur, kemudian setelahnya hari kebangkitan dari alam kubur pada hari kiamat, kemudian setelahnya hisab dan juga pemberian ganjaran pahala dan balasan sesuai dengan amal masing-masing. Lalu setelah itu surga atau neraka. Itulah al-akhirah. Al-akhirah ad-dar allati takunu ba'dal maut, tempat, kampung yang ada setelah kematian. Dan perjalanan kehidupan akhirat dimulai dari setelah kematian. Sebagaimana perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Sesungguhnya kalian sering cerita tentang hari kiamat, hari kiamat. Fa innahu man mat qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Mulai saat itulah akhiratnya. Jadi akhirat bagi seorang muslim bukan hanya sekedar menunggu kapan Dajjal datang, kemudian diperangi oleh Imam Mahdi, keluar Ya'juj Ma'juj, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian lalu tiupan sangkakala. Tidak. Bagi seorang muslim yang belajar ilmu agama tentang akidah, maka kehidupan akhirat dimulai saat dia meninggal. Ini poin sangat penting sekali. Kehidupan akhirat dimulai saat dia meninggal. Makanya seorang ulama besar yang wafat pada tahun 1421 Hijriah, Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata perkataan yang menarik. Kata beliau begini: "Fakkir ayyuhal insan." Berfikirlah engkau wahai manusia. Fa innaka ala khatar. Sesungguhnya dirimu dalam bahaya. Kenapa? Lianna al-maut laysa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kapan datang kematian? Padahal setelah kematian ada kehidupan akhirat. Qad yakhrujul insanu min baitihi wa la yarji' ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak pulang ke rumahnya, berarti dia meninggal di luar rumah. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi tugasnya, dan dia tidak bisa bangun darinya karena meninggal. Dan setelah meninggal mulai kehidupan akhirat.
Waqad yanamul insan ala firashih fayuhmal min firashih ila sariri ghaslih. Ini penting juga nih. Kadang seseorang dia tidur di atas kasurnya, ternyata dia diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya, jenazahnya. Kenapa? Karena meninggal. Oleh karenanya saya sering mengingatkan akan hal ini. Jangan melakukan dosa sebelum tidur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu tidur, Allah mengangkat ruh hamba tersebut. Kalau sesuai dengan ketetapan Allah hamba itu mati, ruhnya tidak dikembalikan, berarti dia mati. Kalau seandainya dia masih ada jatah untuk hidup, Allah akan kembalikan ruhnya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Az-Zumar ayat 42. Perhatikan ayatnya. Allah memegang jiwa, ruh orang ketika matinya. Matinya di sini maksudnya tidurnya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Allah tidak kembalikan rohnya. Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Kalau masih hidup, Allah kasih lagi rohnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Hati-hati. Makanya sangat perbedaan jauh antara orang yang sebelum tidur dia berwudu, dia bersiwak, pakai sikat gigi ataupun bersiwak, sholat witir sebelum tidur, kemudian baca bacaan sebelum tidur. Lah antum perhatikan baca bacaan sebelum tidur, semuanya berkaitan dengan tauhid. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah aku mati dan aku hidup. Allahumma inni wada'tu jambi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la manja wa la malja minka illa ilaik. Ya Allah, aku letakkan badanku ini kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, tidak ada tempat kembali, tempat berpijak kecuali kepadamu. Tauhid semuanya ya. Ini bedakan dengan orang yang seperti ini dengan orang yang hidupnya sebelum tidur scroll sampai tidur. Yang di scroll maksiat semuanya. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kehidupan akhirat dimulai dari setelah kematian. Makanya kembali kita perkataan Syekh Utsaimin tadi, beliau mengatakan fahadhil umur yastaujibu minna an nantahizal fursata bitaubati warruju'i ila Allah. Maka perkara ini mewajibkan kita untuk senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebelum tidur. Karena kita nggak tahu apakah kita dikembalikan oleh Allah ruh kita ataukah kita mati saat kita tidur. Berapa banyak orang yang meninggal di saat tidurnya, karena bukan di saat tidurnya, karena memang Allah tidak kembalikan ruhnya. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang banyak mulhiyat, mughriyat, yang banyak sekali melalaikan, menipu, membuat kesenangan-kesenangan sesaat, main game lama, jenggotan, main game. Ya. Itu banyak itu. Ya, para ibu-ibu curhat suaminya main game sampai tengah malam. Katanya sudah ngaji Ustaz. Ngajinya sama antum lagi Ustaz. Repot ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kembali kita ke permasalahan tadi, merenungi akhirat. Akhirat sudah kita ketahui, yaitu kehidupan setelah kematian. Tempat setelah kematian itulah akhirat. Dan akhirat sebagaimana sudah saya sebutkan dimulai dari dia mati. Sebagaimana perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang berbunyi, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah fa innahu man mat qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya siapa yang meninggal maka mulai saat itulah kiamatnya. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang meninggal maka mulai saat itulah kiamatnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal mulai saat itu akhiratnya. Jadi jangan berpikir oh Dajjal masih jauh nih, aman nih. Ya enggak. Sedangkan kita tidak mengetahui kapan kita matinya. Ini yang jadi masalah. Saya Idul Fitri kemarin khutbah, saya katakan Allah berfirman tentang Ramadan ayyaman ma'dudan, hari-hari berbilang. Nah, kita bisa 10 hari terakhir sudah start. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada urusan dunia 10 hari terakhir. Karena kita sudah tahu nih tanggal sekian berakhir Ramadan. Hidup kita juga demikian sebenarnya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Bedanya Ramadan kita tahu akhirnya, sedangkan kita nggak tahu akhirnya kapan. Itu yang sering membuat kita lalai. Tidak ada yang bisa menjamin kita semua keluar dari masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah sangat sanggup menjadikan kita semua yang asalnya hidup sehat walafiat kemudian meninggal saat ini juga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kapan akhirat? Rasul SAW mengalihkan dari pertanyaan itu kepada apa yang harus sebenarnya dipikirkan, yaitu madza a'datta laha. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi akhirat? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkataan man mata qamat qiyamatuhu itu adalah dari hadis Rasul SAW. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Baik, sebelum kita masuk lagi, saya ingin menegaskan sebuah poin bahwa merenungi akhirat itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan itu kebiasaan Nabi dan para salafus saleh. Merenungi ibadah itu adalah merenungi akhirat itu adalah ibadah kepada Allah dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya seseorang melihat apa yang dia sudah lakukan untuk besok. Besok adalah akhirat. Besok adalah akhirat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innad dunya qad irtahalat mudbirah." Dunia sudah menjauhi kita. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Sedangkan kehidupan akhirat mendekati kita. Semakin hari kita berjalan, kita akan mendekati kehidupan akhirat.
Walikulli wahidin minhuma banun. Perhatikannya baik-baik. Setiap dari dunia dan akhirat ada pengekornya. Pengekor dunia, pengekor akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian yang selalu orientasinya saya harus sukses akhirat, dan jangan orientasinya saya selalu sukses dunia, selalu di dalamnya benaknya hanya dunia saja. Kenapa? Li'anna liyaum, lihat, karena hari ini yang ada hanya beramal. Wa gadan, besok, ini yang menjadi pembicaraan. Gadan, besok, yaitu akhirat, yang ada hanya hisab, tidak ada amal sama sekali. Maka maksud dari hadis Rasul, dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu siapkan untuk besok. Besok yang dimaksud adalah akhirat. Besok yang dimaksud adalah akhirat. Kemudian juga di dalam ayat ini ada semacam latifah, ada semacam hal yang menarik. Artinya mungkin tidak ada umur lagi besok. Jangan terlalu banyak, panjang angan-angan tetapi lupa beramal. Besok mungkin tidak ada umur lagi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya untuk merenungi akhirat. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa merenungi, mengingat akan akhirat adalah ibadah di dalam agama Islam. Kemudian dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah. Jadi bukan hanya sekedar merenung sekali, enggak, bahkan sering-seringlah renungi tentang akhirat. Perbanyaklah sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa merenungi akhirat yang diawali dengan kematian, yang akan saya jelaskan nanti. Merenungi akhirat yang diawali dengan kematian, sebagaimana hadis tadi, man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, siapa yang mati, mulai saat itu akhiratnya, kiamatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak merenungi akhirat ini. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang memperbanyak mengingat kematian. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, di antara orang beriman mana yang paling afdal?" Ini gaya hidup para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ikuti ini. Kalau sudah urusan akhirat, carilah yang paling istimewa, jangan mau yang paling rendah. Kalau sudah urusan akhirat, carilah yang paling very important, yang paling tinggi derajatnya. Dan ini gaya hidup para salafus saleh. Dengan begitu mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang beriman mana yang paling afdal? Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyasu, orang beriman mana yang paling cerdas? Lihat, bukan IQ-nya yang 200, enggak. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak
mengingat kematian. Kemudian setelahnya enggak. Itu hanya langkah pertama. Langkah keduanya, yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Yakini baik-baik, Pak, kematian itu datang. Dan ketika Allah mengatakan likulli ajalin setiap ajal, setiap orang ada ajalnya, maka pasti dia datang. Para ulama mengatakan kullu ma huwa atin at, setiap yang diberitakan oleh Allah datang pasti akan datang. Mau cepat atau lambat pasti datang. Termasuk kematian di dalamnya. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya masing-masing. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Malaikat tidak akan terlalu lambat, tidak akan terlalu cepat, tepat pada waktunya. Maka hati-hatilah. Saya jadi teringat perkataan Fadilat Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah yang sekarang ketua ahli fatwa di kerajaan Arab Saudi yang baru diangkat. Beliau mengatakan begini, perhatikan perkataannya. Mudah-mudahan ini membuat hati kita semakin lembut, semakin mudah memaafkan, semakin orientasi berakhirat. Kata beliau begini, sayandamul insanu amma qarib. Manusia sebentar lagi akan menyesal. Kenapa menyesal? Li'annahu idza mata intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Karena kalau dia meninggal, dia akan berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Kenapa lalu dia menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmiluhu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia perjuang-juangkan selama ini. Tadi pagi saya ditanya tentang saya ketipu orang Ustaz, ditipu orang Ustaz, mungkin ratusan juta. Ada beberapa keluarga yang putus hubungan rahimnya gara-gara harta waris. Saya pernah ditanya 5 tahun tidak pernah tegur sapa antara adik kakak gara-gara harta rumah waris yang berharga 5 miliar. Hanya itu membuat orang putus rahim sehingga amal tidak diterima selama 5 tahun. Amal tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara putus rahim. Padahal nanti di akhirat dia akan menyesal. Kenapa? Harta yang dia perjuangkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Dakhala ila dunya uryan wa kharaja minha uryan. La yahmilu ma'ahu syai' illa kafanuh. Dia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, keluar dari dunia juga dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa kecuali 2 kain kafan. Itu yang kita senggol-senggolan, bunuh-bunuhan, marah-marahan. Yang kita nggak bawa apa-apa sama sekali. Maafkan saudaramu sehingga tetap terjalin hubungan rahim. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematian dan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Ada pernah orang berkata begini, ustadz-ustadz itu yang mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati itu pecundang, itu pemikiran kolot, itu yang membuat kaum muslimin tidak maju. Maka kita menjawab bahwasanya memang realitanya begitu. Harta tidak dibawa mati, mau sebesar apa. Saya pernah diundang orang ke negeri paling kaya di Asia Tenggara. Kemudian panitia mengatakan, Ustaz, ini istana fulan, istana fulan. Saya bilang, oh. Nah, dalam hati kita nggak akan bawa rumah dengan di atas tanah 1000 meter persegi, kemudian tingkat 5, pakai lift, kolam renangnya 7. Berenang cuma 1 kolam, dia bikin 7, subhanallah. Itu kan dibawa mati, subhanallah. Itu bukan pecundang ya akhi. Itu memang realitanya begitu. Yang akan kita bawa mati hanya amal kita yang akan kita jelaskan nantinya. Makanya harus ada poin keduanya, yaitu mengingat akhirat, mengingat kematian, dan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad Al-Bazzar, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. "Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alayh, wa la dzakarahu fi sah' illa dhayyaqaha." Perbanyaklah mengingat kematian, sesuatu yang memutuskan kelezatan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun, coba Pak, kita lagi mendendam sama orang, terutama rahim ya. Coba amalkan hadis ini, niscaya memaafkan. Wallahi saya katakan, niscaya maafkan. Mendendam sama orang, terutama rahim. Dan saya sering berpesan, yang pernah ngaji sama saya, perbaiki hubungan rahimmu. Kenapa? Karena itu adalah amalan yang paling Allah ingin segerakan pahalanya di dunia. Kalau dia menyambung hubungan rahim, disertai dengan Allah sisakan nanti pahalanya di akhirat. Amalan yang paling Allah ingin segerakan pahalanya di dunia adalah menyambung hubungan rahim. Dan kebalikannya, amalan yang paling Allah ingin segerakan siksanya di akhirat adalah memutus hubungan rahim. Pasti terlihat. Orang yang putus hubungan rahimnya pasti akan terlihat di dunia. Dia hancur hidupnya. Terutama dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan paman bibi, dengan keponakan. Ya. Perhatikan baik-baik. Amalkan hadis ini. Fa innahu lam yadhkurhu min dhiqin fi dhiqin al-'aish illa wasa'u 'alaih. Tidak ada orang yang mengingat kematian dan dia sedang resah, gelisah hatinya, seperti kebanyakan sebagian orang di zaman sekarang, resah, gelisah. Imam Ibnu Qayyim ketika ditanya, apa itu bahagia? Bahagia itu apa sih? Sebagian orang ingin bahagia harus naik ke atas Gunung Rinjani, harus turun ke dalam lautan untuk mencari semua hanya satu kata bahagia, harus dugem, jingkrak-jingkrak, semalaman suntuk, hanya nyari kata bahagia. Padahal rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk ruah, tapi dia nggak bahagia. Apa sih pengertian bahagia? Bahagia adalah adamul khauf wal hazan. Bahagia tidak takut dan tidak resah. Itu bahagia. Makanya wali Allah diberikan oleh Allah anugerah pertama kalau dia menjadi wali Allah adalah ala inna awliya Allahi la khauf alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa resah, gelisah dalam kehidupannya. Bahagia mereka. Takut untuk menghadapi kehidupan setelahnya tidak ada. Resah gelisah atas sesuatu yang hilang darinya, sesuatu yang sudah terjadi padanya dia tidak ada. Kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ini, Pak. Ingat kematian, sering mendendam. Wah, dia pernah menghina Ustaz. Menghina ibu Ustaz. Masa saya maafkan Ustaz? Ingat, kita akan mati. Dan kehidupan yang hakiki setelah kematian. Ada seorang ulama besar, Fadil Syekh Sa'ad Asy-Syithri, hafizahullah, masih hidup. Beliau ditanya, bagaimana cara menimbulkan agar orientasi kita ini hanya ingin sukses di akhirat? Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah, coba perhatikan meja ini. Kehidupan dunia sampai sini saja. 60, 70, 80, paling banter 100. Habis itu mati, dan pasti mati. Sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi, hayah abadiyah. Kehidupan yang kekal abadi. Orang cerdas akan mendahulukan kehidupan yang kekal abadi dibandingkan kehidupan yang cuma 100, 200. Bahkan umur umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis Rasul hanya 60 sampai 70 tahun saja. Mendendam selama puluhan tahun, subhanallah. Meninggalkan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang mana nanti di akhirat ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mengatakan, ta'ala ya maut. Di sini kematian. Kematian dijadikan sebagai seekor kambing, domba. Kemudian kematian disembelih. Kematian mati.
Lalu Allah mengatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khulud bila maut, wa ya ahlan nar khulud bila maut. Wahai penghuni surga, kekal kalian abadi tanpa ada kematian. Kekal kalian wahai penghuni neraka, abadi tanpa ada kematian. Masih mendendam setelah ini? Makanya saya katakan, ingat hadis ini. Orang yang sedang resah, gelisah hatinya, ingat hadis ini. Banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak merenungi tentang akhirat, bahwa kehidupan setelah kematian itu kekal abadi. Wala dzakarahu fi sa' illa dhayyaqaha. Dan tidak ada yang mengingat tentang akhirat kecuali akan dalam keadaan dia sedang lapang, nyaman hidup, bisa makan apa saja, bisa minum apa saja, bisa beli apa saja, bisa kemana-mana saja, ya. Maka ketika dia mengingat akhirat, maka itu akan menyempitkan kehidupannya. Tidak terlalu pongah, congkak, sombong, gara-gara dia mengingat bahwa ini semua saya nggak akan bawa. Yang saya bawa hanya amal ibadah saya. Apakah dari menit pertama saya menit kedua sampai menit sekarang ini saya cerita ceramah ini, apakah saya mengajak orang untuk miskin? Tidak. 10 penghuni surga yang dijamin surga oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair, kemudian Sa'id, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, seluruhnya saudagar kaya, tetapi kekayaan mereka tidak di dalam qalbunya. Ini pada ikhwan. Jadi jangan sampai salah paham ketika kita merenungi akhirat, bukan berarti kita harus selalu miskin, enggak. Ketika kita orientasi akhirat, bukan selalu harus miskin, enggak. Bahkan mungkin kekayaan adalah satu-satunya jalanku untuk menggapai kehidupan sukses di akhirat. Taib. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya poin yang tadi, bahwa kita diperintahkan untuk merenungi akhirat. Tambahan dalilnya, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW beliau membiasakan untuk merenungi akhirat. Salah satu dalilnya diantaranya adalah begini. Ini contoh-contoh akan saya sebutkan minimal 2 contoh, bahwa para salafus saleh senantiasa dalam benaknya adalah merenungi akhirat. Ada hadis dari Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau suatu ketika ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa anta ya Hamdalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah? Hamdalah Al-Usayyidi. Kemudian Hamdalah mengatakan, nafaqa Hamdalah. Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Dan perkataan munafik di zaman Nabi itu berat. Karena apa? Karena tidak ada kemunafikan kecuali munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kufur. Makanya ketika dikatakan seperti itu, subhanallah ma taqul, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kemudian Hamdalah menjelaskan kenapa Hamdalah menjadi orang munafik. Kata Hamdalah, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakiruna bil jannati wan nar. Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau sering merenungi kehidupan akhirat. Lalu kenapa beliau menjadi orang munafik? Hatta ka'anna ra'yu ain. Saking jelasnya penjelasan Rasulullah SAW tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kita. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat jelas menjelaskan tentang surga dan neraka. Kemudian, فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَزْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيِّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. Tetapi saat kita sudah keluar dari majlis Rasulullah nih, setelah kayak seperti ini, kita pulang nanti, kita bertemu dengan istri, kita bertemu dengan anak, bertemu dengan pekerjaan, maka kita sering lupa dengan yang tadi
sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak lebih fokus daripada di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Itulah kemunafikan yang aku rasakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, kata beliau, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Lihat, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah aku pun merasakan demikian. Kalau sudah dalam majlis seakan-akan ingin dekat, ingin sholat, ingin di masjid aja nih, nggak usah pulang deh gitu, ingin akhirat aja. Tapi kalau sudah keluar temu dengan dunia, lain lagi ceritanya. Itu yang juga saya rasakan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun, Hamdalah dan Abu Bakar pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi, perbincangan kami tadi. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini berarti sumpah. Dan para ulama bahasa mengatakan al-qasam dzikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Berarti ini yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW penting, sangat penting. Demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Beliau mengatakan, illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin ya Hamdalah sa'a. Yang artinya, jikalau engkau, kalian seluruhnya, dan ini hadis umum untuk kaum muslimin, keadaan kalian sebagaimana kalian bersamaku di dalam selalu fokus untuk akhirat, selalu ingat surga atau neraka, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian di kasur kalian, di jalan kalian. Karena berarti derajatnya sama dengan malaikat yang senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk beribadah. Tetapi kata Rasulullah SAW, ya Hamdalah sa'a. Wahai Hamdalah, kadang begini, kadang begini. Ya, yang wajar memang kalau sedang bermajlis ilmu, kita fokus ibadah, kita fokus pikiran kita untuk akhirat. Kalau sudah keluar mendapati dunia kita, maka kita sibuk dengan dunianya. Tapi tidak boleh bermaksiat. Itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti pembicaraan adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering merenungi akhirat. Beliau sering menjelaskan kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Maka saya pesan, Pak, kalau kapan-kapan kita sedang kok malas ya, datang malasnya. Malas itu sebuah keniscayaan. Apalagi Ramadan kemarin semangat. Ya, semangat sebulan penuh dididik untuk sholat malam dan witir. Malam lebaran, hari malam pertama kita meninggalkan sholat malam. Ayo ngaku. Ngaku tuh. Malam lebaran, malam pertama kita meninggalkan sholat malam. Sholat malam dan sholat witirnya. Subhanallah. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ini hati-hati bulan Syawal. Dia tidak wajib puasa Syawal ini, tetapi salah satu tanda diterimanya amal saleh di dalam bulan Ramadan adalah beramal setelah beramal. Maka berpuasalah, maka tetaplah sholatnya, sholat malamnya, karena itu tanda diterimanya amal ibadah dalam bulan Ramadan. Tetaplah baca Qur'annya. Coba sekarang sudah tanggal 20 Syawal, sudah berapa lama itu kita tinggalkan mushaf itu tertutup kembali, tidak pernah disentuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke permasalahan tadi, bahwa mengingat merenungi akhirat ibadah kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Contoh yang lain, ini contoh juga menarik dan banyak faedahnya, yaitu ketika jadi aktornya di dalam hadis ini ada 3 orang. 3 orang paling mulia dalam agama Islam. Yang pertama Abu Bakar, Umar dan Utsman.
Kalau kita runut manusia itu yang paling mulia para rasul, kemudian para nabi, lalu Abu Bakar, Umar, Utsman. 3 manusia termulia setelah para rasul, para nabi. Suatu ketika Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan karena mungkin sibuk, akhirnya salamnya tidak terperhatikan, kemudian tidak dijawab salamnya. Umar bin Khattab marah dan mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini saudaramu saya ucapin salam, tidak menjawab salam saya. Kata Utsman bin Affan, engkau enggak mengucapkan salam. Kapan engkau salam? Subhanallah. Manusia termulia, 3 manusia termulia setelah Abu Bakar, setelah para rasul dan para nabi, sibuk urusan salam doang. Enggak, saya enggak merasa diucapkan. Kapan kamu ngucapin salam? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling arif, beliau mengatakan, Sadaqa Utsman, benar Utsman. Sesungguhnya Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada engkau, tetapi engkau tidak perhatian karena engkau memikirkan pikiran lain. Maka apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Kata Utsman bin Affan, ajal. Iya benar, saya memikirkan kaifan najatu fi hadzal amr. Bagaimana saya selamat di dunia? Lihat, 3 manusia termulia yang mereka pikirkan adalah merenungi akhirat. Sampai-sampai Utsman bin Affan, beliau tidak tidak merasa kalau diucapin salam oleh Umar bin Khattab, akhirnya tidak menjawab salam. Gara-gara mikir bagaimana nanti saya selamat di akhirat, selamat enggak? Itu yang harus selalu ada dalam benak kita, Pak. Selamat enggak saya di akhirat? Sebagaimana dalam surat Maryam, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap dari kita semua akan melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang tipis, lebih tipis dari rambut, yang tajam lebih tajam daripada pedang, yang licin, dahil, menggelincirkan, kemudian gelap, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok untuk mengambil orang yang ditakdirkan untuk diambil. Semua dari kita akan lewat itu. Di bawahnya neraka jahanam. Semua dari kita sudah ditentukan oleh Allah pasti lewat. Wa in minkum, tidak ada di antara kalian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang belum jelas bagi kita. Adapun melewatinya pasti kita akan lewati. Selamat darinya belum pasti. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah ketika bermesraan dengan istrinya, dan salah satu bentuk bermesraan dengan istri, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah tidur di pangkuan istri. Beliau saat bermesraan menangis. Kemudian ditanya oleh istrinya, maaf Kait, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang suami bertanya, engkau juga kenapa menangis? Kata sang istri, ra'aituka tabki fabakait. Aku melihat suamiku menangis, maka aku ikut menangis. Maka kenapa engkau menangis? Maka kata Abdullah bin Rawaha, ukhbirna anna wariduha. Kita diberitahukan bahwa kita akan melewati sirat. Walam nukhbar anna najuna minha. Dan kita tidak diberitahukan apakah kita selamat darinya atau tidak. Begini Pak, kehidupan sehat berumah tangga. Jadi ukuran rumah tangga sehat itu bukan hanya sekedar cukup sandang pangan, papan, bukan. Tetapi bagaimana kita bersama-sama berjalan gandengan tangan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, sedikit menyimpang tentang suami istri. Lihat nih sebagian yang kadang-kadang mana hak saya, ini kewajiban saya. Mana hak saya, ini kewajiban saya. Selalu seperti itu. Enggak. Kehidupan berumah tangga tidak hanya seperti itu. Kehidupan berumah tangga adalah bagaimana kita menggapai berdua, ayo bersama menggapai ridho Allah SWT. Coba perhatikan kisah menarik. Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri perawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling muda.
Nabi Muhammad SAW wafat, umur beliau 18 tahun, paling muda. Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu dengan cinta tunai Rasul SAW. Saya sering menyebutnya al-hubbul wafi, cinta tunai. Cinta tunai Rasul SAW itu kepada Khadijah. Beliau tidak mempoligami Khadijah. Cinta tunai Rasul SAW itu kepada Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Beliau saking cemburunya kepada Khadijah karena Rasul SAW sering menyebut tentang Khadijah. Ya, kalau ada suara saudarinya Khadijah, halah, di luar rumah beliau mengatakan halah. Beliau teringat istrinya, halah, ini halah, ta'ali, ayo masuk. Iparnya sudah masuk, kemudian dikasih makanan. Gara-gara itu sering menyebut tentang Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah, ajuz, itu sudah tua, padahal belum pernah ketemu, sudah tua. Kemudian syidqal ahmarain, giginya merah. Apa maksud giginya merah? Ompong, yang ada cuma gusi, merah jadinya. Itu yang selalu diingat-ingat. Rasul SAW diam saja. Tapi ketika Rasul SAW mendengar perkataan Aisyah, laqad abdalakallahu khairan minha, sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripadanya, yaitu aku. Apa? Rasul SAW langsung mengatakan, la wallahi ma abdalani khair. Beliau membela istrinya. Tidak, demi Allah. Subhanallah, saya merinding. Allah tidak pernah menggantikan dia untukku yang lebih baik darinya. Lihat, ini yang saya katakan tadi, mencari ridha Allah bersama. Kata Rasul SAW, laqad amanat bi hina kaffaranin nas. Sungguh dialah yang pertama kali beriman ketika orang-orang seluruhnya kufur terhadapku. Dia yang pertama kali beriman. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan yang beriman pertama kali kepada Rasul SAW secara mutlak dari seluruh makhluk, dari umatnya, adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi kehidupan berumah tangga bukan hanya mana hak, mana kewajiban, enggak. Bagaimana kita dapat ridha Allah dengan istri kita, dengan suami kita, itu yang kita cari, Pak. Dan itu akan bermanfaat kelak nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramanin nas. Sungguh dia telah membelaku dengan hartanya, dengan nyawanya ketika orang-orang semuanya menutup dariku. Laqad saddaqatni hina kadzabanin nas. Sungguh Khadijah lah yang mempercayaiku ketika semuanya mendustakan aku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesuatu perkataan yang tidak bisa dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Laqad ruziqtu minha walad walam yurzaq li min ghairiha. Sungguh aku telah diberikan dari Khadijah anak, dan aku tidak pernah diberikan dari selainnya anak. Kemudian keluarlah perkataan Rasulullah SAW, ruziqtu hubbah, aku ditakdirkan untuk mencintai. Begini Pak, kehidupan berumah tangga yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat bermanfaat kelak nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, dari bapaknya, ibunya, dari istrinya. Nanti baca tafsiran ayat tersebut. Kan sekarang mudah semuanya teknologi terbuka. Coba baca ayat dan baca tafsirannya. Nanti seorang suami akan mengatakan kepada istrinya, ya zaujati, wahai istriku, wahai istriku, bagaimana aku sebagai suami saat di dunia? Engkau adalah ni'mal ba'al, engkau adalah suami yang paling istimewa. Bukan hanya sekedar memenuhi hak-hak, tidak Pak, tetapi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian suami kadang-kadang menyiapkan sandang, pangan, papan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah untuk istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi mereka nggak bahagia yang saya sebutkan tadi. Hampa. Kenapa? Karena nggak pernah diisi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu contoh-contoh bagaimana merenungi akhirat. Nah, sekarang kita masuk tentang merenungi akhirat. Minimal yang kita sebutkan tadi, pertama kematian, kemudian alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, kemudian hisab, kemudian surga atau neraka. Mudah-mudahan waktunya cukup. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita merenungi tentang kematian. Poin pertama tentang perenungan tentang kematian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan mengingatnya adalah gaya hidup seorang muslim. Mengingat kematian adalah gaya hidup seorang muslim yang membedakan dengan orang kafir. Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Jadi yang ada dalam benak kita itu selalu, kapan mati, bagaimana saya mati, di mana saya mati. Bahkan sekelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, seorang ahli hadis, imamnya para ahli hadis, tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, wallahi inni akhaf an uslabal iman indal maut. Aku sangat takut saat mati imanku dicabut. Selalu itu, ingat yang kita perhatikan, bagaimana saya mati di mana ya. Saya pernah diceritakan oleh seorang artis, beliau pernah bercerita di waktu itu sama suaminya berhadapan dengan saya, kemudian mengatakan, Ustaz, saya dulu artis advertising yang ada di iklan-iklan, saya buka aurat dan segala macam. Oke. Kemudian saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab, bahkan sampai bercadar lengkap. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman saya mundur teratur pelan-pelan. Akhirnya saya sendirian. Akhirnya saya kembali lagi karena harus berteman, Ustaz. Kembali lagi ke dunia malam, kembali lagi ke klub malam, dugem dan seterusnya. Suatu saat saya dugem, kemudian teman saya yang paling dekat mati di tempat. Saya peluk dia dalam keadaan saya menangis. Saya bukan menangisi teman ini, menangisi diri saya. Alangkah bodohnya saya. Kalau seandainya itu jadwal saya, kita ini semuanya nunggu jadwal, Pak. Kalau seandainya itu jadwal saya, alangkah bodohnya saya. Tidak bersyukurnya saya kepada Allah. Sudah diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian setelah itu kembali lagi. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam benak seorang muslim tentang kematian adalah bahwa mengingat kematian ini gaya hidup seorang muslim. Kebalikannya, gaya hidup orang yang tidak beriman lupa selalu kematian. Yang ada dalam benaknya adalah dunia, dunia dan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar, wallahu basirum bima ya'malun." Yang artinya, sungguh engkau akan dapati mereka orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, yaitu orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alf sanah. Mereka sangat ingin dipanjangkan umur 1000 tahun. Apalagi di media sosial sekarang. Yang ada dalam benak kita, saya tidak mencela yang mereka mengedukasi kaum muslimin untuk hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Ya, tidur sekian, makan gorengan nggak boleh, kerupuk padahal enak banget itu kerupuk, enak. Kenapa jadi nggak boleh? Nggak ada nutrisinya, nggak ada proteinnya katanya. Yang jelas saya tidak mencela mereka, akan tetapi mohon ingatkan bahwasanya sehat untuk akhirat. Sehat agar bisa beramal ibadah, sehat untuk akhirat. Mohon diingatkan itu. Jangan cuma hanya sekedar sehat. Sehat agar bisa beramal ibadah sehingga sukses di akhirat. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, mereka ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun.
Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab an yu'ammar. Padahal siksa Allah tidak akan lepas dari mereka kalau mereka tidak beriman meskipun dipanjangkan umurnya. Wallahu basirun bima ya'mal. Allah Maha melihat apa yang telah mereka perbuat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Ini dalil yang saya sebutkan tadi, poin tentang kematian. Orang beriman mengingat kematian itulah gaya hidupnya. Sedangkan orang kafir jauh dari mengingat kematian. Mereka tidak mau mengingat kematian, bahkan tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yakhrusun illa yadhunnun. Yang artinya tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja. Enggak pernah mereka memikirkan kehidupan akhirat. Kita ini hidup, nanti mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Dalam konsepnya reinkarnasi. Hidup manusia sekarang, mati dia, nanti jadi kupu-kupu, mati dia kupu-kupunya, nanti manusia lagi, mati dia, nanti jadi kerbau, mati lagi, terus seperti itu. Tidak ada yang mematikan kita kecuali masa. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka cuma reka-reka saja itu. Yang pasti adalah ada akhirat, kehidupan setelah kematian. Nah, ini poin pertama tentang kematian, Pak. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mengingat kematian banyak faidahnya untuk hidup di dunia. Di antaranya perkataan seorang ulama besar abad kelima Hijriyah, dinukilkan perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umul Akhirah. Beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Man akthara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan diberikan anugerah oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Orang yang kecanduan maksiat, agar sembuh dari maksiatnya, coba ingatkan dia tentang kematian. Ingatkan tentang kematian. Apa saja kecanduan maksiatnya, baik kecanduan maksiat melalaikan ketaatan atau melanggar larangan, apa saja maksiatnya, ingatkan tentang kematian, maka dia akan segera bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati atas pemberian Allah. Dan qanaah itu ada 3 unsurnya. Yang pertama, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari. Yang kedua, adamul bahthi anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah, ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itu 3 unsur qanaah. Dan itu bisa kita dapat kalau kita ingat kematian. Sering sekali seseorang kurang qanaah. Contoh misalkan dalam hal-hal kecil. Ini sudah makan nih, ada air, ada nasi, ada lauk dan seterusnya. Subhanallah. Ini kalau tambah kerupuk enak. Ini enggak qanaah ini. Ya, mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada, dan ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itulah qanaah. Dan itu bisa didapat saat seseorang mengingat kematian. Yang ketiga adalah nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi malas, Pak, dan malas itu sebagaimana sudah saya sebut tadi, malas itu pasti datang. Karena itu hadis Rasul, inna likulli amalin syirratan, setiap amal ada masa semangat, wa likulli syirrah fatrah, setiap masa semangat ada masa fatrah. Fatrah itu artinya adalah lana ba'da mastad, dia melemah setelah dia kuat, wa sakana ba'da ma taharrak, dia diam setelah dia bergerak hebat. Itu pasti datang kepada kita, kemalasan. Maka kalau sedang malas beribadah, maka hendaknya seseorang mengingat kematian. Ayo sebentar lagi mati, ayo. Iya, ingat itu.
Ada seorang istri mengatakan kepada suaminya yang malas bangun malam, "Hei fulan, qum, faqad saral qaum." Wahai fulan, bangun. Orang-orang sudah jalan itu. Kita masih di sini. Orang-orang sudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita masih di sini. Wa zaduna qalil, sedangkan bekal kita sedikit. Ayo bangun. Dan itu termasuk daripada menggapai ridha Allah. Wallahi Pak, saya tidak mengatakan bahwa keluarga kami keluarga yang paling cemara, sakinah mawaddah rahmah, enggak. Cuma indah hidup suami istri, orang tua anak ketika dia tahu bahwa ini kehidupan adalah tujuannya menggapai ridha Allah, itu indah sekali. Si suami akan bersabar dengan keadaan istrinya, si istri bersabar dengan keadaan suaminya. Karena yang ingin digapai bukan hanya dunia, tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang berkaitan dengan kematian adalah ini yang menarik. Kita tidak tahu kapan datang kematian. Hanya Allah yang mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34. Ini perenungan juga. Perenungan akhirat yang pertama tentang kematian. Kita sudah sebutkan poin pertama tadi bahwasanya kematian mengingatnya adalah gaya hidup seorang muslim. Orang kafir tidak pernah mengingat kematian, apalagi kehidupan setelah kematian. Yang ada dalam benaknya dunia saja. Kemudian yang kedua, mengingat kematian banyak anugerah di dalamnya. Menyegerakan taubat, qanaah atas pemberian Allah, kemudian semangat untuk beribadah. Yang ketiga, kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat untuk besok hari. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Maka dengan seperti ini Bapak Ibu, hati-hati sekali. Kalau pergi kemana-mana hati-hati. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan hal itu. Innallah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di tempat tersebut, Allah akan jadikan hamba ini punya hajat ke tempat tersebut. Kalau seandainya hajatnya di Mekah, di Madinah, alhamdulillah. Sebagaimana kebanyakan dari zaman sekarang, orang-orang yang mungkin sudah berumur tinggal menunggu masa tua saja, atau yang mungkin tidak terlalu perlu lagi untuk begitu semangat mencari dunianya karena sudah banyak persiapannya. Sudah banyak yang berhijrah ke kota Madinah, kota Mekah. Apalagi dengan dibukanya, sekarang sudah banyak sekali yang seperti itu, punya rumah di sana, tinggal di sana. Ke Indonesia mungkin cuma pulang sepekan melihat, oh sudah masih tetap jalan, wajar saja keuangannya, balik lagi ke sana, berharap syafaat Rasulullah SAW, berharap meninggal di sana untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Itu bagi yang sanggup, maka lakukanlah seperti itu. Bagi yang sanggup. Adapun yang nggak sanggup, ya cukup cuma di sini saja. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Allah jika menginginkan seorang hamba mati di sebuah tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hamba ini punya hajat di tempat tersebut. Kalau tempatnya bagus, kalau tempatnya buruk, maka hati-hati kalau jalan. Berpikir kalau jalan ini kira-kira mendatangkan ridha Allah atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya, perenungan tentang kematian adalah merenungi tentang sakaratul maut. Apa arti sakaratul maut? Rasa sakit yang dirasakan oleh setiap orang yang mau meninggal. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang menunjukkan adanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul maut bil haq.
dan datang rasa sakit kematian dengan kebenaran. Pasti didatangkan kematian, pasti didatangkan rasa sakarat. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, jangankan manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah. Dan sudah saya sebutkan tadi, salah satu romantisnya seorang suami istri adalah ketika salah satunya tidur di pangkuan, dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali, bahkan sampai meninggal beliau. Bahkan itu menjadi semacam kebanggaan tersendiri dari Aisyah radhiyallahu anha. Tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat hari menggilirku, di antara leherku dan pangkuanku, beliau meninggal di situ. Itu adalah kebanggaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, saat Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Baina yadayhi raqwah ay ulbah fiha ma. Di hadapan Rasul, misalkan beliau tidur di sini, di hadapan beliau ada semacam ember atau baskom, di dalamnya ada air. Fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka beliau memasukkan kedua tangannya dalam air. Fayamsahu bihima wajhah. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Begitu terus usap wajah. Dalam beberapa riwayat beliau memakai kain untuk menutupi wajahnya. Kalau sudah sesak napasnya, beliau buka. Dalam keadaan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki rasa sekaratnya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai Rasulullah SAW merasakan rasa sekarat tersebut. Dan inilah penjelasan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, beliau saksi hidup wafatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau mengatakan, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah iri kepada seorang pun dengan ringannya kematiannya setelah yang aku lihat dari beratnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa sekarat tersebut? Diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Perhatikan baik-baik dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Ka'ab ibn Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, wahai Umar bin Khattab, huwa mathalu syajarah kathiratus syauk fi jawf ibni Adam." Dia bagaikan pikirkannya Bapak Ibu, dan semua kita akan merasakan. Dia bagaikan sebuah batang pohon berduri dimasukkan ke dalam mulut kita. Falaysa minhu 'irqun wala mafsilun illa wa rajulun shadidudz dzira'ain fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka tidak ada urat otot kecuali putus dan pecah. Kemudian kaki bergetar-getar karena batang pohon tadi yang berduri tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditarik lagi, masuk lagi, tarik lagi. Begitu rasa sekarat yang diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang lain disebutkan di dalam kitab yang sama, Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
ya laitani alqa aqilan yasifu lil maut. Alangkah indahnya kalau seandainya aku bertemu dengan orang cerdas menceritakan kepadaku bagaimana tentang kematian. Itu yang berkata Amr ibn As radhiyallahu anhu. Nah, Amr ibn As setelah beberapa lama sakit keras. Lalu datang anaknya Abdullah bin Amr ibn As, sahabat Rasul SAW, ahli hadis. Beliau mengatakan, wahai bapakku, engkau pernah mengatakan, alangkah indahnya aku bertemu dengan orang cerdas, bisa menceritakan kepadaku bagaimana tentang rasa sekarat kematian. Maka sekarang ceritakanlah kepadaku bagaimana rasa yang engkau rasakan sekarang. Maka Amr bin As berkata, perhatikan baik-baik, wallahi, demi Allah, saya sudah menyebutkan tadi, sumpah adalah sebuah ucapan menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Laka'anna jambayya fi takh, seakan-akan tubuhku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Walaka'anni atanaffasu min sammil ibrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Pak, Bu, bernafas sekarang dalam-dalam sebelum kita bernafas seperti bernafas dalam lubang jarum. Bernafas sekarang, gunakan nafas tersebut untuk berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi munkar. Sebelum nafas tersebut seperti lubang jarum, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru min qadami ila hamati, seakan-akan ghusna syauk, seakan-akan ada ranting berduri dipukulkan kepadaku dari bawah kakiku sampai kepalaku. Ilhamati hamah. Itu rasa sekarat kematian. Itu semua yang akan kita hadapi. Bermanfaat saat itu mendendam. Manfaat yang kita kumpul-kumpulkan selama ini, yang kita bangga-banggakan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah wa tafakhur wa takatsur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan yang melalaikan, permainan sesuatu yang melalaikan, memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan anak dan harta. Manfaat saat itu. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, kan ada hadis berbunyi, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang terakhir perucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Saya di dunia saya hafal la ilaha illallah, apakah saya bisa mengucapkannya saat dalam keadaan sekarat? Maka jawabannya tergantung amal dan iman, bukan tergantung dari dia bisa atau tidak. Ini Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat mama saya rahimahullah. Subhanallah, waktu itu malam Kamis setelah saya pengajian, dan beliau paling suka pengajian temanya tema yang seperti ini. Malam Kamis itu beliau bertanya, saya dipanggil di rumah Jain. Kalau orang dalam keadaan koma, apa yang terjadi pada dirinya? Maka saya waktu itu menjawab, kebiasaannya, Bu. Kalau kebiasaannya berzikir, saat itu dia akan berzikir. Kalau kebiasaannya baca Quran, saat itu dia akan baca Quran. Karena koma di luar kemampuan manusia. Yang bisa bertindak hanya kebiasaan baiknya atau buruknya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah bercerita, ada orang saat dalam keadaan sekarat dikatakan kepada dia, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia mengatakan syahid, kalau bahasa kita sekak, ter. Ternyata suka main judi lewat caturnya, dan itu dia bawa saat akhir hayatnya. Kehidupan sekarat di luar kemampuan manusia. Kehidupan sekarat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan subhanallah, sepekan setelah beliau bertanya itu, sepekan itu beliau koma karena pembuluh darah pecah akibat kebanyakan beribadah puasa, menerima tamu, sholat malam, paginya kemudian ikut pengajian. Saya berpesan sedikit menyimpang tentang orang tua, berbaktilah selama mereka ada. Jangan pernah durhaka walau sekecil apapun, karena penyesalannya akan seumur hidup. Saat koma, saya bertanya kepada mama, satu saja pertanyaan saya, "Ma, ridhokah pian kepada ulun?" Bahasa Banjar itu. Ridhokah mama sama saya? Ketika beliau sudah mengatakan ridho, selesai urusan kita dengan orang tua. Karena ridhallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Bersabarlah saat bakti pada orang tua. Sabar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan ini merenungi akhirat. Belum lagi perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu an tentang sakaratul maut. Beliau mengatakan, "Al-maut afdha'u haulin minad dunya wal akhirah 'alal mu'min." Kematian adalah keadaan yang paling mengerikan bagi orang beriman di dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Huwa asyaddu min nasrin bil manashir wa qardin bil maqarid. Lebih dahsyat daripada dipotong-potong tubuh, digergaji tubuh. Rasa sekarat kematian lebih dahsyat daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalin fil qudur, lebih dahsyat daripada minyak yang dimasak di dalam panci, dia mendidih, lebih dahsyat daripada itu. Walau annal mayta nusyir fa akhbara ahla dunya bil maut man tafa'u bi'aish wala ladzata wala ladz bin naum. Kalau seandainya ada orang yang meninggal kemudian dia dibangkitkan kembali, menceritakan bagaimana kematian datang kepadanya, maka mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan nyaman di dunia, tidak akan pernah bisa lezat dengan tidurnya, saking beratnya. Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah merenungi akhirat tentang kematian. Merenungi akhirat tentang kematian juga berkaitan dengan pencabutan nyawa. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, silahkan pilih nih, keadaan mana yang diinginkan. Saya sebutkan dua keadaan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abda idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Seorang hamba beriman kalau ingin berpisah dengan dunia, masuk kehidupan akhirat, para malaikat turun dari langit. Malaikat wajah mereka seluruhnya putih bercahaya, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu madda basarih, sampai malaikat tersebut duduk, saking banyaknya malaikat tersebut duduk di hadapan calon si mayat ini, duduk seluas mata memandang, saking banyaknya malaikat. Tsumma yaji'u malakul maut, lalu datanglah kematian, malaikat kematian alaihi salam, hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai malaikat maut tersebut duduk di kepalanya. Jadi Pak, ruh itu keluar dari kepala. Kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, dalam riwayat yang lain al-mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, ambil ampunan dari Allah dan keridhaannya.
Bagaimana keluarnya ruh tersebut, Pak? Fatakhruju tasilul qatratu min fi siqa fayakhudha. Kemudian ruh tersebut keluar dari tubuh manusia seperti keluarnya air dari mulut teko, lancar. Itu pun sakit. Itu pun ada rasa sakitnya. Itu orang beriman. Kebalikannya, itu pilihan pertama. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, wa innal abdal kafir awil fajir, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir yang banyak maksiat, idza kana fi inqita'i minal akhirah wa iqbalin minad dunya, jika dia ingin berpisah dengan kehidupan dunia dan masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama sudul wujuh, datang para malaikat, turun para malaikat kepadanya, wajah malaikatnya hitam-hitam. Oh, ada Ustaz wajah hitam? Iya, hitam-hitam. Ma'ahamul masuh minan nar, mereka membawa kain kapan dari api neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, mereka duduk seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat kematian dan berkata, ayyatuhan nafsul khabitha ukhriji ila saqatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah, rasakan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi jasadih fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudul kathirus sya'ab min as-sufil mablul fataqatta'a ma'al 'uruq wal 'asab. Maka keluarlah jasad tersebut, keluarlah ruh tersebut dari jasadnya, maka malaikat menariknya sebagaimana orang, perhatikan ini contoh, penyebutan ini untuk contoh agar kita bisa mengimajinasikan sebagaimana orang menarik bulu domba yang basah. Dia sulit ditarik. Kenapa? Karena penuh dengan minyak. Bulu domba yang basah dari dari wol yang basah tersebut. Akibat saking sulitnya ditarik dan saking kencangnya, fataqatta'a ma'al 'uruq wal 'asab, semua urat pecah, semua otot pecah, putus dan pecah. Silahkan pilih Bapak Ibu saudara-saudari. Mau menjadi orang beriman keadaannya begitu? Mau menjadi orang kafir atau orang fajir? Fajir artinya apa? Yang banyak dosa. Keadaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Orang kafir bagaimana? Pencabutan nyawanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid. Kalau engkau melihat bagaimana malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah mereka, ini tempeleng wajahnya. Keluar nggak lo? Keluar nggak? Itu lo bahasa saya. Tempelengi wajahnya, tempelengi pantatnya. Dan kemudian malaikat mengatakan, "Dzuqu 'adzabal hariq." Rasakan siksa yang membakarmu. Begitu orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merenungi kematian selanjutnya, berkaitan dengannya adalah bahwa setelah kematian tidak ada waktu beramal. Terputus masa amal setelah kematian. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Madinah, beliau mengatakan, wal maut fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian itu pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran atas amal. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perenungan tentang akhirat, tentang kematian. Bahwa setelah mati tidak ada beramal. Maka sekarang waktunya untuk beramal. Karena setelah mati tidak ada beramal. Yang celakanya adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
syababak qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Saya berpesan nih Pak, ya, yang punya anak-anak ataupun yang hadir di sini masa muda. Ustaz, masa muda tuh umur berapa sih? Jadi gini, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah membagi umur manusia di dalam kitabnya Tanbihun Naim menjadi 5 bagian. 0 sampai 15 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 umur muda. 35 sampai 50 umur kuhul namanya. Al-kuhlu bahasa Arabnya umur matang. Biasanya umur-umur ini sudah tidak mau berubah-ubah lagi. Ini adalah hasil dari umur tadi. Yang kedua, 15 sampai 35. Umur 35 sampai 50 itu hasil dari umur kedua tadi. Ya, umur 50 sampai 60 umur syaikhukhah, umur tua. Ini sudah harus siap-siap untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang telah mendahuluinya. Saya pernah kajian di sebuah masjid di Sumatera. Lalu saya lihat, ini kok DKM-nya semuanya umur-umur pensiunan. Umur mendekati 60, bahkan ada yang 60. Kemudian saya kumpulkan, Pak, ayo kita kumpul Pak, sini Pak, saya ingin ngobrol sebentar. Ini kenapa DKM masjid ini semuanya umur-umur pensiunan? Ustadz, kami ini para lelaki yang sudah tidak diperlukan lagi keberadaannya di rumah. Jadi kami mengabdikan diri di masjid. Artinya gini, kan habis subuh nih, biasanya habis subuh kan, habis subuh sholat subuh, zikir setelah subuh, zikir pagi, kemudian sholat syuruk, awal duha, kemudian pulanglah, nanti dicari istri, ada pekerjaan. Ini enggak, laki-laki ini sudah tidak diperlukan. Ditanya sama istri juga enggak, ente pulang enggak pulang terserah ente deh. Ya, karena ya sudah tua masing-masing gitu, punya kehidupan masing-masing gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mengabdikan diri di masjid. Subhanallah, masjidnya wangi, masjidnya bersih, mushafnya disampul oleh mereka karena mereka adalah orang-orang perusahaan penuh dengan dedikasi peraturan, maka banyak peraturan-peraturan yang mereka bikin dan seterusnya. Jadi panitia kajian dan seterusnya. Akhir hidupnya begitu seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Terputus waktu beramal. Dan manisnya hidup di dunia seseorang, ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Manisnya hidup di dunia seseorang adalah ketika di akhir hayat dia diberi petunjuk untuk lebih semangat beramal ibadah kepada Allah SWT. Dan ini pelajaran Ramadan. Nabi Muhammad SAW i'tikaf di setiap tahun 9 kali beliau i'tikaf selama hidup beliau. Di i'tikaf yang ke-9 yang di waktu itu beliau meninggal, beliau beriktikaf 20 hari. Para ulama mengatakan bahwa manisnya hidup seseorang adalah ketika di akhir umurnya, di masa tuanya, sebelum meninggal, dia diberi petunjuk untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat baca Quran, lebih mengurangi kehidupan dunia. Sudahlah, kehidupan dunia saya nggak mau. Masjid, ngaji, Quran, masjid, ngaji, Quran, sholat, itu saja yang ada. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang bakti orang tua. Sebagian anak-anak yang kalau sudah berumur 40 biasanya sudah matang, sudah punya anak, istri, rumah, dan segala macam, sudah dia punya lah. Dia sudah memiliki dunianya lah. Akhirnya dia ingin berbakti pada orang tuanya. Dia belikan orang tuanya HP. Orang tuanya umurnya berapa? 60-an lebih. Yang aturan tadi, kata Imam Ibnul Jauzi, yang keempat tadi kan 50 sampai 60. Aturan dia sudah persiapan. Nah, Ustadz yang kelima berapa? 60 sampai 80. Ini super tua. Dalam bahasa Arabnya haram. Itu super tua. Itu sudah bonus itu. Itu nggak ada lagi sudah urusan dunia, yang ada hanya urusan akhirat saja. Ya, urusan dunia nggak ada lagi sudah. Makanya kadang-kadang anak ingin bakti pada orang tuanya, umur orang tuanya 60 dikasih HP, smartphone. Akhirnya nonton media sosial. Mushafnya jadi tutup.
Dan ini pernah kejadian beberapa bulan sebelum saya Ramadan kemarin, setelah saya kajian, ada kakek-kakek tua gitu, umur sudah bungkuk, kemudian sudah memutih semua, salaman sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik Ustaz. Saya kemarin nonton Ustaz di TikTok. Berarti ente main TikTok nih tua-tua. Ya. Nah ini kan berarti anaknya mungkin yang salah kasih aturan, kasih kacamata yang bisa baca Quran, mushaf yang besar ya. Karena persiapan itu, untuk persiapan. Jadi jangan salah bakti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena kalau sudah masa tua tidak bisa beramal, tidak sama seperti masa muda beramalnya. Makanya Hafsah binti Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, ya ma'syara syabab i'malu, wahai para pemuda beramallah. Ma wallahi ma ra'aitul amal illa fi syabab. Demi Allah aku tidak melihat waktu beramal kecuali di masa muda. Apa? Untuk mau ngapain? Mau membiasakan sholat malam, masa muda. Membiasakan sedekah, masa muda. Membiasakan hafal Quran, masa muda. Kalau sudah masa tua, yang tadi 50 ke 60, 60 ke 80, super tua, itu hafal wadduha pagi, sore lupa. Kenapa? Karena sudah tidak, memang belum kebiasaan. Beda dengan kebiasaan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, man syabba ala syai' syabba alaih. Yang di masa mudanya kebiasaan, maka kebiasaan itu akan dia bawa di masa tua, dan itu pasti. Saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak-anak, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya cucu-cucu, maka sampaikan ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kalau masa muda sudah terkumpul 3 hal. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadah ayya mafsad. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan berkecukupan ini sangat merusak kalau tidak digunakan untuk ketaatan. Masa muda, waktu luang, dan berkecukupan. Mau apa? Mau makan apa? Tinggal pesan. Malas keluar, jadi kaum rebahan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selalu berbicara tentang ini, habis waktunya, nggak cukup ya. Saya tadi 5 poin, kematian, kemudian alam barzakh, kemudian hari hisab, kemudian hari kebangkitan, hari hisab, kemudian setelah itu surga atau neraka. Baru 5, baru nomor 1 selesai. Ya, tentang kubur belum gitu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti. Saya ingin ada tanya jawab sekitar 20 menit, 25 menit sampai jam 3 kita berhenti. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang bertanya, ada mic. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ibu-ibu mungkin bisa ditulis ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang proses kematian sakratul maut yang begitu mengerikan ya. Namun yang rasanya itu sangat mengerikan ya. Namun kita bisa menyaksikan ya, pertama kita memang ada orang muslim meninggal itu memang kelihatannya mengerikan ya. Tapi kita juga pernah melihat orang muslim meninggal itu dengan tenang. Nah yang dengan tenang ini, tadi Pak Ustaz bilang itu kan prosesnya menyakitkan. Bisa tenang seperti itu gimana ceritanya? Apa ini ada hubungannya dengan analogi zaman Nabi Yusuf yang dimana perempuan-perempuan itu menyaksikan Nabi Yusuf dengan tanpa sadar mengiris jarinya gitu.
tanpa terasa. Nah, Apakah itu yang bisa dianalogikan? Melihat keelokan rupa Nabi Yusuf yang sedemikian tampannya, tanpa sadar dia tidak merasakan luka di jarinya. Terus kedua, saya juga bisa menyaksikan orang-orang non-Islam, ya, tentu kafir lah ya, tapi meninggal juga dengan seperti tenang gitu, seperti tidak merasakan apa-apa. Bagaimana ini penjelasan Ustaz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jazakumullahu khairan Pak atas pertanyaannya. Jawaban yang pertama adalah bahwa ketika seorang dirasa tenang saat kematiannya, itu bagi yang melihatnya ya Pak ya. Melihatnya bahwasanya dia terlihat rasa tenang dan tidak seperti yang dirasakan oleh orang yang meninggalnya. Karena ayatnya mengatakan ja'at sakratul maut. Ada rasa sakit kematian. Rasa sekarat itu maksudnya adalah rasa sakit saat kematian. Bahkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang. Jadi terlihat oleh orang ringan. Beliau tidak pernah iri. Kenapa? Karena beratnya kematian yang dihadapi Rasulullah SAW. Jadi inti jawaban saya yang pertama adalah bahwa rasa kematian yang ringan tersebut atas dari sudut perspektif yang melihatnya, tidak yang merasakannya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi rasa sakitnya tidak seperti orang yang tidak mendapatkan husnul khatimah, su'ul khatimah. Maksud saya, yang ringan kematiannya dia mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena dia menjadi wali Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un salam nuzulan min ghafir rahim. Nuzulan min ghafir rahim. Perhatikan ayatnya baik-baik Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, bertauhid dia, kemudian di istiqamah dia, maka para malaikat saat sakaratul mautnya turun. Dari mana ini tafsirannya Pak? Disebutkan apa ulama bahwa itu saat sakaratul maut turun dan memberikan kabar gembira. Nah disitulah dia tenang. Kabar gembira. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, bergembiralah. Ya, makanya ada orang yang meninggal kadang-kadang seperti mengambil sesuatu. Ada orang yang meninggal kadang-kadang tersenyum. Ya, padahal dia sakit, tetapi karena diberikan kabar gembira kepada dia oleh malaikat akan husnul khatimahnya, maka dia akhirnya dia pun tetap tersenyum meskipun merasakan sakaratul maut tersebut. Begitu Pak. Nah, jadi jawaban yang kedua adalah dia mendapatkan husnul khatimah. Dia mendapatkan husnul khatimah meskipun dia rasa takut, rasa sakaratnya sakit, tetapi karena husnul khatimah yang begitu besar diberikan kabar gembiranya kepada dia, maka akhirnya dia seperti tenang, nyaman, dan seterusnya. Begitu dimaklumi Pak ya. Jadi dua jawabannya Pak. Jawabannya yang pertama, dilihat dari perspektif orang yang hidup melihat, sepertinya enak nih gitu. Padahal dia yang merasakan juga berat. Kemudian yang kedua, dilihat bahwasanya dia adalah mendapatkan husnul khatimah. Baik. Pertanyaan kedua bagaimana jawabannya? Orang kafir Ustaz kayaknya tenang-tenang aja. Maka jawabannya kita lebih percaya dengan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan para malaikat yang mewafatkan atau mematikan orang-orang kafir tersebut, menyiksa orang kafir tersebut saat dicabut dia di dalam kematiannya, dicabut nyawanya dalam saat dia sakaratul maut. Berat dia merasakan. Taib, bagaimana dia tenang? Itu sama tadi, dilihat oleh orang yang melihat.
Apalagi kadang-kadang dibumbui dengan memang orang baik ini. Ya. Maka kita katakan begini Pak, kebaikan tidak ada yang lebih baik daripada tauhid. Sebaik apapun manusia, akhlaknya tinggi bagaimanapun, ketika tidak bertauhid tidak bermanfaat. Karena ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna bna Jud'an kana fil jahiliyah yasilut ta'am wa yasilur rahim wa yut'imul miskin. Anafi'uhu dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an di masa jahiliyah beliau suka menyambung hubungan rahim, memberi makan kepada orang-orang. Apakah itu bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Li'annahu lam yaqul yawma idzin lam yaqul rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah karena dia orang kafir. Wahai Allah, ampunlah dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Dia nggak pernah berdoa karena dia orang kafir. Maka segala amal baiknya tidak bermanfaat. Begitu ya Pak ya. Nah, wallahu a'lam. Oh ya. Pemilik mobil Brio 1941 harap dipindahkan karena menghalangi jalan. Sedikit ada. Silakan. Ini penasaran dengan kata-kata ini. Manarofa nafsahu, manarofa. Nah. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhan. Nah. Mohon penjelasan lebih detail yang dimaksud mengenal dirinya dengan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini bukan hadis. Yang kedua, jika dimaksud dari pertanyaan itu maksud yang benar, bisa saja. Jadi perkataan itu tidak mesti salah, tidak mesti benar, tapi dibawa kemana perkataan itu. Kalau yang dimaksud adalah man arafa nafsahu arafa rabbah, yang dimaksud dia adalah melihat dirinya sebagai makhluk Allah dengan begitu macam ciptaan yang sempurna di dalam dirinya dari ciptaan-ciptaan Allah, maka akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Nah, ini benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu persis dengan perkataan ini. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal, oh saya ini makhluk fi ahsani taqwim, makhluk dalam bentuk rupa yang sangat sempurna. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Allah sangat sempurna menciptakan manusia. Bahkan saking sempurnanya, ada jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Sempurna. Ketika dia mengenal itu pada dirinya, maka dia mengakui bahwasanya ini pasti ada penciptanya. Yang mencipta adalah Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa ke situ benar. Paham ya Pak ya? Kalau dibawa ke situ benar. Tetapi kalau seandainya dibawa kepada akidah wahdatul wujud, keliru. Siapa yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Allah, maka dirinya adalah Allah. Nah, itu yang keliru. Paham ya Pak ya? Di situ yang kadang-kadang kelewat batas. Dia mikirkan dirinya sehingga timbullah perkataan bahwa ana a'budu wa ya'buduni anna yukallaf. Yang artinya aku menyembah dia. Dia menyembah aku dan dia sama saja. Lalu siapa yang berhak jadi hamba begitu? Nah, ini terlalu berlebihan, memakai akalnya di luar batas kemampuannya. Gara-gara perkataan itu tadi. Ya. Jadi perkataan itu kalau dilihat dari sudut pandang yang benar, maka akan benar. Itu kita mengenal bahwa diri kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal bahwasanya ada yang Khaliq, yang Maha Pencipta. Dan pengenalan seperti inilah yang membuat Adi bin Mut'im, sahabat Nabi, Adi bin Mut'im namanya, beliau masuk Islam. Karena beliau berpikir, ada Allah berfirman dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan
tanpa sesuatu, atau mereka mencipta diri mereka sendiri. Nah, ini hampir sama, ada hubungannya dengan perkataan Bapak tadi. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini diciptakan tanpa ada penciptanya, atau kita menciptakan diri kita sendiri? Nah, ketika kita merenungi itu, oh enggak, kita pasti ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi perkataan itu kalau dibawa kepada yang benar akan jadi benar. Tapi itu bukan hadis Rasulullah SAW. Bukan hadis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya menjawab ini ya, banyak. Saat orang yang meninggal dunia sebelumnya, bagaimana memastikan bahwa akhir hidupnya beliau melafazkan la ilaha illallah? Apakah bisa dengan beliau merespon dengan isyarat tangan, misal saat sebelum ditalqin? Jadi begini, kita tidak tahu orang ini husnul khatimah atau tidak, hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi ada tanda-tanda yang kita berharap dia husnul khatimah. Di antaranya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, atau menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kepada la ilaha illallah di akhir hayatnya, atau menunjukkan kepada amalan-amalan saleh yang dia kerjakan di akhir hayatnya. Mudah-mudahan itu sebagai tanda dia beramal saleh, dia mendapatkan husnul khatimah. Atau tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalkan al-mu'min yamutu bi'araqi jabini. Orang yang beriman itu meninggal dalam keadaan dahinya penuh dengan keringat. Tetapi sebagai manusia kita tidak bisa mengklaim bahwa si fulan husnul khatimah. Kita berharap dia husnul khatimah. Nah, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mengetahui orang ini husnul khatimah, mudah-mudahan dengan cara kita mentalkinkannya sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah, atau menunjukkan jarinya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya beliau mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, ya, karena ini tanda tauhid. Atau dia mengerjakan amal-amal soleh saat masa hidupnya seperti azan, seperti baca Quran. Karena kebiasaan dia mendengarkan azan, kebiasaan dia membaca Al-Quran, berzikir, maka saat meninggal dia pun berzikir. Nah, ini tanda-tanda husnul khatimah. Wallahu a'lam. Apakah hanya 2 anak saleh yang akan membantu orang tua yang sudah meninggal? Kata saleh apakah merujuk hanya anak laki-laki saja, atau kata saleh mencakup anak saleh, salehah? Bagaimana dengan doa-doa baik dari istri, kerabat, dan orang-orang yang mendoakannya rahimahullah? Apakah juga termasuk meringankan hisab beliau? Iya. Begini, hadisnya akan berbunyi begini: jika seorang anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3. Salah satunya awaladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Walad di sini memang secara arti bahasa adalah anak laki-laki, tetapi bisa dimaksudkan adalah jenis anak, seluruh anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kata saleh bukan hanya mencakup laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Itu satu. Yang kedua adalah doa dari orang lain juga bermanfaat, bukan hanya anak saleh, tetapi seluruh doa bermanfaat. Ini saya sedang nulis tesis dengan judul ahadits doa lil mayit. Doa-doa, hadis-hadis tentang doa untuk mayit. Maka doa siapapun kepada orang yang meninggal, yang sudah meninggal, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan yang berdoa orang beriman. Salah satu dalil yang sangat tegas adalah sholat jenazah. Sholat jenazah kan yang hadir dari sholat jenazah siapa? Bukan kerabat, bukan orang tua. Sebagian iya kerabat, sebagian istri, sebagian anak. Tapi doanya dikabulkan, disyariatkan untuk berdoa kepada orang yang meninggal. Jadi kerabat, istri, anak, orang tua mendoakan orang yang sudah meninggal, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat untuk orang yang meninggal insyaallah.